Selamat hari Minggu warga Jemaat Solafide Muara Badak. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, memohon pengampunan agar kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memperoleh hikmat untuk mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Dan kami mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah perkataan-Mu yang akan menuntun kami untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat disilahkan duduk. Relasi yang terbangun atas cinta dan kasih yang tulus tentu akan memberikan kepercayaan dalam hubungan di antara manusia. Manusia yang sadar akan dirinya sebagai makhluk sosial tentu akan membangun relasi dengan sesamanya dalam ketulusan yang akan berdampak positif dalam kehidupan bersama. Hidup bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dunia ini tentu akan mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa sulit dan menyakitkan dapat diatasi oleh mereka yang membangun relasi dengan sesama atas dasar cinta dan kasih yang tulus. Kesulitan di dalam hidup akan selalu mewarnai perjalanan manusia. Ini yang tergambar dalam tokoh Alkitab kita saat ini, yaitu Naomi. Naomi bersama dengan suami dan kedua anak laki-lakinya meninggalkan tanah Israel karena musibah kelaparan yang menimpa negeri mereka. Dan akhirnya mereka menetap di Moab sebagai orang asing. Di Moab, Naomi kehilangan suami dan dua orang anak laki-lakinya. Tentunya Naomi mengalami kesulitan di dalam hidupnya, terlebih saat dia kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Namun, Naomi memiliki dua orang anak menantu perempuan yang berasal dari Moab. Dan kedua menantunya ini hidup bersama dengan Naomi. Ketika Naomi mendengar bahwa Allah telah menyatakan kasih karunia kepada negerinya, maka ia memutuskan untuk kembali meninggalkan Moab dan hidup kembali bersama dengan sanak saudara di negeri asalnya. Sebelum meninggalkan Moab, Naomi memberikan izin kepada kedua menantunya untuk kembali ke dalam kehidupan orang tua mereka masing-masing. Atau dengan kata lain, Naomi ingin agar hanya dia yang kembali ke negerinya, sedangkan kedua anak menantu perempuannya tetap di Moab. Naomi tidak menginginkan kedua anak menantunya mengalami kesulitan hidup seperti yang dia alami ketika berada di negeri yang asing. Namun, kedua menantunya ini memutuskan untuk mengikuti Naomi. Tetapi Naomi lagi-lagi kembali memberikan kesempatan bagi menantunya untuk tidak mengikuti dirinya. Dan akhirnya hanya Rut menantunya yang memutuskan untuk pergi bersama dengan Naomi. Dalam kisah ini, sebagai orang yang beriman, kembali diperlihatkan bagaimana relasi yang dibangun atas dasar cinta dan kasih yang tulus, sehingga terbangunlah kepercayaan dalam diri Rut untuk tetap tinggal bersama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Ketika Rut memutuskan untuk ikut bersama dengan Naomi, tentu Rut akan hidup sebagai orang asing di daerah Naomi. Dan dia belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Hidup sebagai orang asing tentu tidak mudah. Namun Rut percaya akan cinta dan kasih yang diberikan oleh Naomi kepadanya akan membuat dirinya tidak menjadi orang asing di negeri tempat asal Naomi. Kepercayaan inilah yang memberikan harapan bagi Rut untuk tetap bersama dengan Naomi. Belajar dari kehidupan Rut dan Naomi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hendaknya dalam membangun relasi harus berdasarkan cinta dan kasih yang telah Tuhan Yesus berikan. Cinta dan kasih Tuhan Yesus membuat orang beriman terus percaya kepadanya.
sehingga memiliki pengharapan kepadanya sekalipun berada dalam situasi sulit yang masih terus terjadi di dalam hidup ini. Maka saudaraku, percayalah cinta dan kasih yang tulus kepada Tuhan yang tampak dalam relasi dengan sesama yang akan kita berikan tetap membuat saudara dan saya sebagai orang yang beriman memiliki pengharapan sekalipun semuanya masih penuh dengan misteri. Maka marilah ketika kita berada dalam situasi sulit saat ini, kita mau membangun relasi dengan Tuhan yang tampak dalam relasi kepada sesama, yang dibangun atas dasar cinta dan kasih yang tulus, yang membuat kita percaya dan akhirnya memiliki pengharapan. Bersama dengan Tuhan, kita akan keluar dari situasi sulit saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu kembali mengingatkan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa kami ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kami harus membangun relasi dengan Tuhan yang tampak dalam relasi dengan sesama, dalam ketulusan, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan berbagai peristiwa yang menyulitkan kami tidak sendiri. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kami untuk hidup bersama dengan kami melewati masa sulit yang sedang terjadi. Biarlah firman ini kembali menguatkan kami sebagai orang yang beriman yang masih diberikan nafas hidup untuk melangkah di dalam kehidupan di dunia saat ini. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang turut bekerja bersama dengan kami, karena kasih-Mu nyata melalui hidup kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.